Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Land 2 episode 126. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, puncak gunung berguncang hebat saat cakar naga hitam raksasa meraih Yeshisui yang membalas dengan proyeksi merah darah bersayap 12. Bentrokan kekuatan mereka melepaskan gelombang udara dahsyat, menyapu alat-alat jiwa ke angkasa. Sementara cahaya hitam dan merah beradu menciptakan pemandangan mengerikan. Yeshisui terkejut menyadari kehadiran di Tian, lalu menyatu dengan pagoda dan melarikan diri ke Kaisaran Matahari Bulan, meninggalkan ledakan besar yang meratakan gunung. Tian muncul dalam wujud asli, mengakui kekuatan Yeshisui yang menandinginya, tapi berhasil membuatnya takut. Ia memperingatkan Huo Yuhao bahwa tubuhnya nyaris hancur dan menghindari Yeshisui di masa depan sebelum menghilang. Huo Yuhao pingsan dengan darah mengalir dari pori-porinya. Ditemukan oleh teman-temannya dalam kondisi kritis. Wang Xian'er, Hal Master Penyembuh, tiba bersama Adipati Harimau Putih dan menyelimuti Huo Yuhao dengan cahaya hijau giok, merangsang energi kehidupannya yang murni untuk pemulihan alami. Ajaibnya, mata takdir Huo Yuhao menyerap energi itu, bahkan membalik aliran ke Wang Xian'er, membantu kultivasinya naik ke peringkat 96. Tubuh Huo Yuhao sembuh cepat berkat emas kehidupan dan energi dalamnya, membuat lorong-lorong jiwanya pulih dalam hitungan hari. Anggota Shrek bergilir menjaga, dengan Ye Guyi dan Nan Qiu Qiu merawat penuh perhatian. Sementara Tang Wutong merasa cemburu saat membersihkan tubuhnya secara intim malam itu. Huo Yuhao bangun dengan pikiran jernih, merenung pengalaman kekuatan di Tian yang memberi wawasan besar meski tubuhnya rusak. Ia bereksperimen dengan bilah penjaga kehidupan dan tombak naga emas, yakin akan pulih total dalam 2 hari. Misi sukses mengancam kekaisaran Matahari Bulan, tapi ancaman Yeshisui membuatnya bertekad kembali ke Akademi Shrek untuk rencana baru. Semua kagum pada pemulihannya yang seperti keajaiban, sementara Tang Wutong bergumul dengan perasaan rumit terhadapnya. Di episode selanjutnya, hari-hari berikutnya berjalan tenang. Tubuh Yuhao pulih sepenuhnya, dan kabar kemenangan di garis depan membawa namanya masuk dalam surat pujian Adipati Harimau Putih. Ia mendapat gelar kehormatan, namun semua itu terasa hampa. Setelah tugas selesai, ia dan rekan-rekannya kembali ke Akademi Shrek, membawa pulang luka dan kenangan dari perang. Di perjalanan, pikirannya terus memutar hasil eksperimennya. Ia menyadari satu hal penting, bahwa ketika kekuatan jiwa dikompresi hingga padat, ia menciptakan gravitasi spiritual yang mampu menarik energi alam tanpa batas. Pemahaman ini membuka gerbang baru menuju kekuatan yang lebih tinggi. Saat mereka tiba di kota Shrek, malam sudah turun. Yuhao berhenti di tepi danau Dewa Laut, menatap pantulan bulan di permukaan air. Dari sakunya, ia mengeluarkan sapu tangan kecil, kenangan terakhir dari Dong'er. Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan hatinya pada seseorang yang tak lagi ada. Di sisi lain, Tang Wutong yang berdiri tak jauh mengenali sapu tangan itu. Hatinya bergetar, menyadari bahwa benda itu adalah miliknya sendiri. Dalam diam, perasaannya campur aduk antara haru dan kebingungan. Di bawah cahaya bulan, 2 sosok itu berdiri berdampingan tanpa kata. Namun hati mereka mulai saling memahami. Beberapa hari kemudian, Yuhao terbangun dari tidur panjang yang memulihkan jiwa dan tubuhnya. Ia merasa lebih tenang, seolah mimpi yang baru saja berakhir masih meninggalkan kehangatan di dadanya. Melihat Tang Wutong di kejauhan, ia tersenyum lembut lalu melesat ke langit, menari di atas permukaan danau Dewa Laut yang berkilau oleh sinar pagi. Langkahnya meninggalkan jejak es yang membentuk pola indah sebelum menghilang. Tang Wutong mengikutinya, menatap punggungnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun memilih diam, berharap waktu akan mengembalikan ingatan yang hilang. Setibanya di Pulau Dewa Laut, Yuhao pergi menuju paviliun Dewa Laut untuk melapor. Sementara Wutong kembali ke kediamannya. Malam turun perlahan, dan cahaya pohon emas raksasa menyelimuti pulau dengan sinar sakral yang menenangkan. Di bawah pohon itu, Yuhao berlutut dan menceritakan seluruh perjalanannya.
Dari pertempuran hingga pertemuannya dengan Yesis Sui, cahaya pohon berdenyut lembut, seolah mendengarkan lalu meredup tenang. Ia sadar bahwa sosok Penatuamu tak lagi benar-benar hadir, hanya sisa kekuatannya yang menjaga keseimbangan terakhir dunia. Tak lama kemudian, Penatua Xuan datang dan mendengarkan seluruh laporan Yu Hao dengan tenang. Ia kemudian membawa pemuda itu ke dalam paviliun Dewa Laut. Di sana, suasana terasa berat. Penatua Xuan menjelaskan bahwa benua sedang berada di ambang kehancuran. Kekaisaran Matahari Bulan telah menaklukkan sebagian besar wilayah manusia, sementara Shrek berada di persimpangan antara berperang atau bertahan. Teknologi senjata jiwa musuh berkembang dengan cepat, melampaui batas kekuatan para Douluo. Yu Hao mendengarkan dengan hati yang berat. Ia sadar perang besar tak terhindarkan. Dalam keheningan malam, ia meneguhkan tekad untuk menjadi lebih kuat demi melindungi Shrek. Namun Penatua Xuan mengingatkannya bahwa kekuatan bukan segalanya. Yang terpenting adalah bertahan hidup, karena masa depan Shrek bergantung pada generasi muda sepertinya. Setelah percakapan panjang tentang perang dan kekuatan para tokoh besar, Yu Hao meninggalkan ruangan itu dengan beban di hati. Ia menatap langit malam, bintang-bintang berkelip seolah menjadi saksi atas sumpah barunya. Selama ia masih hidup, Shrek tidak akan pernah jatuh. Keesokan harinya, setelah meditasi panjang, Yu Hao menghadiri rapat besar di Sekte Tang bersama Bebe dan para pemimpin lainnya. Sekte Tang kini menjadi pusat persiapan perang terbesar di Shrek. Semua divisi bekerja siang dan malam, meneliti dan memproduksi alat jiwa baru. Bebe mengumumkan keputusan penting, pembentukan 3 legiun insinyur jiwa sebagai kekuatan utama pertahanan manusia. Legiun pertama, pasukan elit Sekte Tang, beranggotakan 200 insinyur jiwa tingkat tinggi dengan perlindungan 10 titel Douluo. Legiun kedua adalah pasukan artileri berat dengan ribuan prajurit dan ratusan meriam besar, termasuk senjata legendaris meriam busur silang ilahi. Setiap langkah mereka kini ditujukan untuk satu tujuan, bertahan hidup. Sedangkan legiun ketiga disebut Legiun Insinyur Benteng Jiwa, pasukan yang terdiri dari ribuan tuan jiwa berkemampuan sedang. Mereka bukan petarung kuat, namun menjadi tulang punggung perang melalui pengoperasian kendaraan tempur raksasa. Kendaraan ini mampu menampung 5 orang, bergerak di segala jenis permukaan, dan dilapisi baja tebal untuk menahan serangan berat. Sebanyak 300 unit direncanakan untuk diproduksi dalam waktu 1 tahun. Suatu pencapaian besar yang menunjukkan tekad Sekte Tang menghadapi perang besar yang sudah ada di depan mata. Huo Yu Hao sempat membayangkan berapa banyak logam langka yang diperlukan untuk membuat ratusan kendaraan dan meriam sekaligus. Namun, Sekte Tang sudah menyiapkan solusi cerdas. Mereka mengundang pandai besi terbaik dari 3 kekaisaran besar dan mengganti sebagian logam langka dengan besi halus agar proses produksi bisa lebih cepat. Meski kekuatannya sedikit berkurang, strategi ini membuat mereka dapat mempercepat persiapan perang tanpa menunggu bahan langka yang sulit ditemukan. Setelah semua rencana dijabarkan, suasana rapat menjadi semakin berat namun penuh keyakinan. Sekte Tang kini memiliki 3 legiun insinyur jiwa yang totalnya hampir 3.000 orang, dilindungi oleh lebih dari 10 titel Douluo. Kekuatan sebesar ini menjelma menjadi pilar utama pertahanan Akademi Shrek. Meski belum cukup untuk membalikan keadaan perang, mereka telah menyalakan secerca harapan bagi umat manusia yang terus terdesak oleh kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan. Di tengah pembahasan, Yu Hao mengajukan ide tambahan yang langsung menarik perhatian semua orang. Ia mengusulkan pembuatan peluru meriam dalam jumlah besar dengan bahan besi dan baja halus. Walau kekuatannya tak sebanding dengan peluru logam langka, jumlah yang banyak bisa menutup kekurangannya. Ia juga menambahkan mekanisme sederhana agar peluru dapat digunakan untuk menembak alat jiwa udara musuh. Gagasannya diterima dengan antusias. Bebe segera memintanya bekerja sama dengan Xuan Jiwen untuk mengembangkan rancangan tersebut. Setelah rapat berakhir, Bebe bisa bernafas lega. Selama ini, beban di pundaknya terasa terlalu berat. Tetapi kini ia tak lagi sendirian. Sekte Tang kembali hidup dengan arah yang jelas, dan api harapan mulai menyala di tengah kegelapan perang. Saat meninggalkan ruang rapat, Yu Hao bergegas menemui Xuan Jiwen, namun langkahnya terhenti ketika Nan Ciu Ciu muncul membawa kabar menarik. Dengan nada riang, gadis itu menceritakan tentang tempat peninggalan Sekte Naga Bumi, sebuah wilayah misterius yang diyakini menyimpan tambang logam langka bersuhu ekstrim. Hanya orang dengan kekuatan es sepertinya yang bisa masuk tanpa kehilangan nyawa. Kabar itu membuka peluang besar bagi Sekte Tang. Jika benar tambang itu masih ada, mereka dapat memperoleh bahan baku langka yang sangat dibutuhkan untuk produksi senjata.
Yu Hao memahami pentingnya informasi ini dan berjanji akan menindaklanjutinya. Ia berencana meminta izin Bei Bei untuk melakukan ekspedisi. Sementara Ciu Ciu akan memastikan kebenaran cerita dari ibunya. Dalam hatinya, Yu Hao tahu resiko perjalanan itu sangat besar. Terlebih karena wilayah tersebut kini dikuasai oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Namun ia juga sadar, tanpa keberanian tidak akan ada kemenangan. Beberapa hari berikutnya, Yu Hao bekerja siang malam bersama Xuan Jiwen. Mereka menciptakan peluru baru dengan biaya murah tapi tetap kuat. Berdasarkan idenya, peluru itu memiliki mekanisme aktivasi tertunda yang memungkinkan jangkauan lebih jauh dengan daya ledak stabil. Hasilnya mengejutkan semua orang. Peluru tersebut memang lebih lemah dari versi aslinya, namun hanya memerlukan 1/10 biaya produksi. Temuan ini dianggap sebagai terobosan besar dan menjadi senjata strategis baru bagi Sekte Tang. Setelah berminggu-minggu penelitian, Yu Hao akhirnya melaporkan hasilnya kepada Bei Bei dan Penatua Xuan. Keduanya kagum sekaligus bangga melihat bagaimana pemuda itu terus membawa kemajuan di tengah situasi perang yang suram. Penatua Xuan memujinya sebagai simbol harapan generasi baru Shrek. Sementara Bei Bei merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Namun di balik rasa syukur itu, ia menyimpan kekhawatiran lain tentang Tang Ya, orang yang paling dia cintai, yang nasibnya masih belum jelas. Di ruang pribadinya, Bei Bei menatap sebuah kotak giok yang memancarkan cahaya merah muda lembut. Di dalamnya tersimpan benda suci yang mungkin dapat menyelamatkan Tang Ya. Tapi tanpa keberadaan Kaisar Biru Perak, benda itu hanyalah cahaya tanpa kehidupan. Ia sadar bahwa cepat atau lambat, ia harus meninggalkan segalanya untuk mencari harapan itu sendiri. Sementara itu, di halaman atas paviliun Dewa Laut, Yu Hao berdiri menatap langit kota Shrek yang diselimuti kabut perang. Akademi yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi benteng terakhir umat manusia. Namun, di balik kepedihan itu, ada keyakinan kuat dalam hatinya bahwa perjuangan belum berakhir. Sekuat apapun musuh, selama masih ada harapan, Shrek akan terus berdiri. Dan langkah berikutnya yang akan ia ambil menuju wilayah Sekte Naga Bumi mungkin menjadi kunci bagi kelangsungan hidup mereka semua. Kekuatan spiritual Huo Yu Hao berputar stabil meskipun energi jiwanya terus mengalir deras tanpa henti. Di sekitarnya, udara bergetar lembut, memantulkan cahaya yang berubah dari emas menjadi emas mawar yang indah. Lapisan spiritual yang mengelilingi tubuhnya tampak hidup, berdenyut lembut seperti pelindung yang menjaga keseimbangan di tengah tekanan luar biasa. Penatua Xuan yang mengamati dari dekat hanya bisa terpana. Ia baru menyadari betapa besar dan matang kekuatan spiritual Yu Hao. Semua pengalaman hidup dan mati di medan perang telah menempanya menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari usianya. Pertarungan antara dua ultimate Dou Luo yang pernah ia saksikan meninggalkan bekas mendalam, membuat jiwa Yu Hao tumbuh di bawah tekanan yang bahkan sulit dipahami oleh para master besar sekalipun. Namun di balik kekuatan itu, tubuhnya kini menanggung beban berat. Setiap arus energi yang ia keluarkan tersedot kembali oleh pusaran di depannya, membuat jumlah kekuatan jiwanya terus menurun hingga tersisa kurang dari separuh. Revolusi energi itu terus berputar, semakin cepat, hingga matanya sendiri tak mampu lagi mengikuti pergerakannya. Langit di atas paviliun Dewa Laut mulai berubah warna. Energi alam berpusar, membentuk lautan cahaya keemasan redup di sekitar pohon emas. Fenomena itu membangunkan beberapa penatua dari meditasi mereka. Mereka sempat mengira seseorang tengah berusaha menembus batas menuju Daulo Transcendent. Namun begitu menyadari sumbernya berasal dari ruangan penatua Xuan, mereka hanya tersenyum dan kembali bermeditasi, membiarkan limpahan energi alam memperkuat kultivasi mereka. Di tengah pusaran yang semakin intens, tubuh Yu Hao mulai bergetar hebat. Lebih dari 80% kekuatan jiwanya telah tersedot habis. Keringat menetes deras dari dahinya. Wajahnya pucat, tapi tekadnya tetap kokoh. Ia menahan diri agar tidak kehilangan kesadaran, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjaga keseimbangan energi yang tersisa. Di saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Warna putih susu dari energi yang berputar di hadapannya perlahan berubah menjadi emas terang. Kekuatan itu tampak hidup, memancarkan aura unsur yang unik. Energi spiritual dari mata rohnya mulai menyatu dengan arus kekuatan itu, menciptakan resonansi yang luar biasa kuat. Pada titik ini, kekuatan spiritual Yu Hao melonjak hingga setara dengan titel Dou Luo. Meskipun kekuatan jiwanya belum mencapai tahap itu, aura takdir dari mata takdir melingkupi seluruh tubuhnya, memancarkan cahaya mawar keemasan yang hangat sekaligus menekan. Putaran energi di depannya semakin cepat, semakin berat untuk dikendalikan.
Tubuhnya gemetar di ambang batas, napasnya tersengal, tapi pikirannya tetap jernih. Ia tahu, inilah saat penting yang menentukan masa depannya, kesempatan untuk membentuk inti jiwa pertamanya. Jika berhasil, ia akan memiliki fondasi kokoh untuk melangkah lebih jauh di jalan para Douluo sejati. Namun tubuhnya nyaris runtuh, kekuatan jiwa hampir habis, dan aura di sekitarnya mulai mengacau. Penatua Swan yang berdiri di dekatnya mulai khawatir, bersiap untuk turun tangan jika terjadi sesuatu. Tapi sebelum ia sempat bertindak, sebuah cahaya putih lembut memancar dari punggung Yu Hao. Dari dalam cahaya itu muncul wujud cacing es raksasa, memancarkan lingkaran cahaya emas lembut yang menenangkan. Cacing es mimpi langit, roh pertamanya akhirnya muncul. Gelombang energi murni mengalir dari tubuh cacing es, menstabilkan kondisi Yu Hao yang nyaris kolaps. Cahaya putih susu dari tubuh makhluk itu mengalir perlahan ke tubuh Yu Hao, memperkuatnya dari dalam. Dalam diam, cacing es menatap lembut ke arah tuannya dengan kebanggaan yang tenang. Ia tahu, sebagian besar kekuatan asalnya telah ia serahkan untuk membantu bocah itu bertahan hidup. Kekuatan asal yang dimiliki cacing es mimpi langit adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh Ditian, sang raja binatang hutan bintang besar Dou. Energi itu terlalu murni untuk bisa direbut dengan paksa. Ketika cacing es pertama kali menyatu dengan Huo Yu Hao, ia hanya menyerahkan sebagian kecil dari kekuatan asalnya. Itulah yang membuat pertumbuhan Yu Hao begitu cepat dan kekuatan spiritualnya berkembang jauh melampaui manusia biasa. Namun kali ini, segalanya berbeda. Cacing es memutuskan untuk menyerahkan seluruh kekuatan asalnya, menyatukan nasibnya sepenuhnya dengan Yu Hao. Dalam penyatuan itu, kehidupan mereka kini menjadi satu. Jika Yu Hao berhasil menembus tingkat dewa, cacing es akan ikut naik bersamanya. Jika gagal, keduanya akan lenyap bersama. Cacing es telah lama menunggu momen ini, seperti yang disarankan oleh permaisuri es. Dan ketika Yu Hao berada di ambang kehancuran, waktu yang ditunggu itu akhirnya tiba. Energi asal cacing es mengalir deras ke tubuh Yu Hao, berpadu dengan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Tanpa elemen es yang dulu dimilikinya, cacing es kini berubah menjadi esensi murni spiritualitas, menjadikannya pendukung sempurna untuk pembentukan inti jiwa pertama. Penatua Swan hanya bisa menyaksikan dalam kekaguman. Energi yang semula melemah kini bangkit kembali, berputar bagaikan badai yang tak ada ujungnya. Kekuatan Yu Hao melonjak setara dengan seorang Douluo jiwa. Dua jiwa bela dirinya, mata roh dan kalajengking permaisuri giok es, bersinar bersamaan. Di belakangnya, cacing es terus menyalurkan energi tanpa henti hingga udara bergetar dan retakan spasial muncul di sekelilingnya. Cahaya emas berganti dengan hitam pekat, memunculkan aura misterius dari ruang yang terdistorsi. Energi spiritual dan energi jiwa di tubuhnya akhirnya benar-benar menyatu. Pusaran di depannya kini menjadi padat, berkilau seperti logam emas yang berputar cepat. Dalam proses itu, energi di sekitar ruangan ikut terserap. Bahkan kekuatan ruang di udara ikut tertarik masuk. Getaran hebat mengguncang seluruh paviliun. Huo Yu Hao menahan diri sekuat tenaga. Kekuatan mata takdir menciptakan pelindung di sekeliling tubuhnya, menahan tekanan luar biasa dari ruang yang terdistorsi. Namun kekuatan liar itu terus menyerang, mencoba merobek tubuhnya. Cacing es mimpi langit semakin memudar, nyaris menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Yu Hao. Energinya mengalir tanpa henti, hingga tubuhnya perlahan lenyap menjadi cahaya. Dalam hati, Yu Hao merasakan kesedihan dan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, sahabat pertamanya itu telah memberikan segalanya. Maka ia tak boleh menyerah. Meskipun tubuhnya nyaris hancur, semangatnya tetap menyala. Aura takdir dari mata takdir semakin kuat, dan di belakangnya muncul bayangan singa emas bermata tiga, memancarkan cahaya mawar keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada puncak proses itu, ruang di sekitarnya pecah membentuk jaring retakan hitam keemasan. Semua energi tersedot masuk ke dalam pusaran yang kini padat dan berkilau terang. Cahaya dari cacing es mimpi langit melesat ke tubuh Yu Hao dan lenyap tanpa jejak. Dunia seolah berhenti berputar. Bola energi di hadapannya membeku seketika, lalu runtuh. Ruang di sekitarnya hancur seperti kaca, dan tubuh Yu Hao terseret masuk ke dalam kehampaan. Ia melihat inti jiwanya terbentuk, sebuah lubang hitam kecil, pekat dan tenang, menelan segalanya di sekitarnya. Tapi di dalam kegelapan itu, ia merasakan hubungan halus, sebuah jembatan yang menghubungkan dirinya dengan pusat kekuatan baru yang lahir.
Di antara kehampaan dan cahaya, perjalanan Huo Yuhao mencapai puncaknya. Itulah titik tanpa jalan kembali, tempat di mana hidup dan mati, keberhasilan dan kehancuran menyatu menjadi satu keputusan akhir, awal dari kelahiran inti jiwa sejati. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Soul Land 2, episode 126. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.